Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah panjang Kesultanan Utsmaniyah atau juga dikenal dengan Kekaisaran Ottoman. Namun sebelumnya, jangan lupa dukung terus channel ini, dengan like, subscribe, komen dan tekan lonceng, agar kamu tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Berikut ini ulasannya. Kekaisaran Ottoman didirikan pada awal abad ke-14 oleh seorang pemimpin Turki bernama Osman Bey. Osman Bey berhasil mempersatukan beberapa suku Turki yang ada di Anatolia dan membentuk sebuah negara yang kuat dan stabil. Pada masa kekuasaannya, Osman Bey berhasil menaklukkan wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya dan mengembangkan kerajaannya hingga mencapai wilayah Balkan dan Timur Tengah. Kekaisaran Ottoman kemudian menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia selama beberapa abad, hingga akhirnya runtuh pada awal abad ke-20. Kekaisaran Ottoman adalah salah satu kekaisaran terbesar dan terpanjang dalam sejarah dunia. Dalam masa keemasannya, kekaisaran ini menguasai wilayah yang beragam, meliputi Turki, Timur Tengah, Afrika Utara, serta wilayah Balkan dan Eropa Tenggara. Agama yang dianut di Kekaisaran Ottoman adalah Islam, namun ada juga minoritas Kristen, Yahudi, dan lain-lain. Suku-suku yang ada di Kekaisaran Ottoman sangat beragam, terdiri dari berbagai etnis seperti Turki, Arab, Yunani, Bulgaria, Serbia, dan lain-lain. Ibu kota Kekaisaran Ottoman berpindah-pindah seiring dengan perkembangan kekaisaran. Pada awalnya, ibu kota Ottoman adalah Bursa, kemudian dipindahkan ke Edirne, dan akhirnya ke Istanbul. Penduduk Kekaisaran Ottoman pada masa kejayaannya mencapai sekitar 30 juta jiwa, terdiri dari berbagai etnis dan agama. Sistem pemerintahan Kekaisaran Ottoman. Sistem pemerintahan Ottoman didasarkan pada tradisi Kekaisaran Turki yang kuno, serta agama Islam sebagai ajaran yang kuat. Sistem ini berhasil mengintegrasikan berbagai kelompok suku dan agama dalam kekaisaran, menjadikan Ottoman sebagai contoh sistem pemerintahan multi-etnis yang berhasil. Perkembangan sistem pemerintahan Ottoman didasarkan pada periode berikut. 1. Pra-Ottoman. Sebelum Kekaisaran Ottoman terbentuk, wilayah Anatolia sudah dikuasai oleh berbagai kekuatan pra-Ottoman, seperti bangsa Hitit, Persia, Roma, dan Arab. Konsep pemerintahan kekaisaran yang mengintegrasikan berbagai kelompok etnis dan agama, serta memperluas wilayah kekuasaan, pertama kali dicetuskan oleh Kekaisaran Turki Seljuk. 2. Periode awal Ottoman. Pemimpin pertama Ottoman adalah Osman Bey yang berhasil menaklukkan wilayah Bitinia pada awal abad ke-14. Pada masa ini, sistem pemerintahan Ottoman didasarkan pada hukum adat Turki dan kesukaan akan seni, sastra, dan bagiannya didasarkan pada ajaran Islam. Kekaisaran Ottoman terdiri dari provinsi-provinsi yang diperintah oleh gubernur-gubernur yang dipilih oleh sultan. Sistem ini dikenal sebagai sistem feudal. 3. Periode pertengahan dan penaklukan. Pada periode ini, Ottoman mulai memperluas wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan wilayah Balkan dan mengintegrasikan kebudayaan Eropa ke dalam kekaisaran. Sistem pemerintahan Ottoman pada masa ini dikenal dengan sistem militer, di mana sultan menjadi panglima perang dan pilar utama pemerintahan. Jabatan-jabatan administratif dibagi menjadi 3 kategori, yaitu, sipahi untuk urusan militer, ulema untuk urusan agama, dan burekrat untuk urusan administratif. 4. Periode akhir Ottoman. Pada periode ini, Kekaisaran Ottoman mengalami kemunduran hingga keruntuhan pada akhir Perang Dunia Pertama. Kekaisaran Ottoman kalah dalam perang melawan sejumlah kekuatan Eropa, yang membuat sistem pemerintahan Ottoman bergeser dari sistem militer ke sistem konstitusional, di mana parlemen mengambil alih kekuasaan pemerintahan sultan. Sistem pemerintahan Ottoman adalah contoh sistem pemerintahan yang berhasil mengintegrasikan berbagai kelompok etnis dan agama dalam kekaisaran.
Sistem ini melahirkan ide-ide baru dalam bidang seni, sastra, dan sains, serta meninggalkan pengaruh yang kuat atas budaya dan sejarah Timur Tengah, Eropa Tenggara, dan Afrika Utara. Periode penaklukan Kekaisaran Ottoman. Periode penaklukan dan perluasan wilayah Kekaisaran Ottoman memiliki dampak yang signifikan terhadap agama dan budaya di wilayah-wilayah yang ditaklukkannya. Pada awalnya, Kekaisaran Ottoman hanya memiliki wilayah kekuasaan yang terbatas di Anatolia, wilayah yang pada masa itu dihuni oleh bangsa-bangsa Turkic. Namun, melalui strategi perang yang baik, Kekaisaran Ottoman dapat merebut sejumlah wilayah baru dan memperluas kekuasaannya. Salah satu tahapan penaklukan yang paling terkenal adalah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453, yang membuat Kekaisaran Ottoman menjadi kekuatan besar dalam dunia Islam dan Eropa. Setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Ottoman, Kekaisaran ini terus melakukan ekspansi wilayahnya pada abad ke-15 dan ke-16 dengan merebut wilayah-wilayah Balkan, termasuk Serbia, Bosnia, Albania, Bulgaria, dan Romania. Di timur, Ottoman berhasil merebut sejumlah wilayah Persia dan Arab, dan memperluas pengaruhnya hingga ke wilayah Mesir dan Afrika Utara. Pengaruh penaklukan Ottoman terhadap agama dan budaya. Pengaruh penaklukan dan perluasan wilayah Ottoman terhadap agama dan budaya wilayah taklukannya sangat kuat. Kekaisaran Ottoman identik dengan kekuatan Islam dan mempraktikkan sistem pemerintahan Islam Khalifah pada masa kejayaannya. Kekaisaran ini menerapkan prinsip toleransi agama, sehingga wilayah yang dikuasai Ottoman menjadi tempat bertemunya dan tercampurnya beragam agama dan budaya. Pada masa kejayaannya, Kekaisaran Ottoman mempromosikan seni dan sastra. Bahasa Ottoman sendiri berkembang sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan administratif dan sebagai bahasa kesusastraan sepenuhnya. Selain itu, Ottoman juga dikenal sebagai pencipta musik klasik yang kaya dan beragam. Dalam wilayah taklukannya, Ottoman juga mempengaruhi bahasa dan budaya lokal melalui pembangunan infrastruktur dan perdagangan. Ottoman membangun jalan dan jembatan yang menghubungkan kota-kota di wilayah yang dikuasainya, sehingga memfasilitasi perdagangan dan pergerakan orang. Selain itu, Ottoman juga mempromosikan industri lokalnya, seperti tekstil, kerajinan tangan, dan logam. Masa kejayaan Kekaisaran Ottoman. Masa kejayaan Kekaisaran Ottoman terjadi pada pemerintahan beberapa kaisar Ottoman yang terkenal, antara lain 1. Sultan Mehmed II. Sultan Mehmed II atau yang dikenal dengan Mehmed the Conqueror merupakan kaisar Ottoman yang terkenal pada abad ke-15. Ia terkenal karena berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Penaklukan Konstantinopel ini dianggap sebagai peristiwa sejarah yang sangat penting karena mengakhiri kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur selama 1000 tahun. 2. Sultan Sulaiman I. Sultan Sulaiman I atau yang dikenal dengan Sulaiman the Magnificent merupakan kaisar Ottoman yang terkenal pada abad ke-16. Ia terkenal karena berhasil memperluas wilayah Kekaisaran Ottoman hingga mencapai Eropa Tenggara dan wilayah Timur Tengah. Selain itu, Sulaiman I juga dikenal sebagai penulis puisi dan seniman. 3. Sultan Selim III. Sultan Selim III merupakan kaisar Ottoman yang terkenal pada abad ke-18. Ia terkenal karena mencoba melakukan reformasi dalam militer dan pemerintahan Kekaisaran Ottoman. Selim III mencoba untuk memodernisasi pasukan Ottoman dengan melatih pasukan baru yang memiliki senjata modern, seperti meriam dan senapan. Namun, reformasi ini tidak berhasil karena banyak mendapat perlawanan dari ulama-ulama dan bangsawan Ottoman. Keruntuhan Kekaisaran Ottoman. Setelah masa kejayaan Kekaisaran Ottoman, Kekaisaran Ottoman mengalami masa kemunduran. Ada beberapa faktor penyebab keruntuhan Kekaisaran Ottoman, di antaranya 1. Reformasi yang gagal.
Reformasi yang dilakukan oleh Sultan Selim ketiga pada abad ke-18 tidak berhasil karena banyak mendapat perlawanan dari ulama-ulama dan bangsawan Ottoman. Sejak saat itu, Kekaisaran Ottoman tidak melakukan reformasi lagi sehingga kekaisaran semakin tertinggal dalam hal pemerintahan, militer, dan ekonomi. 2. Peperangan. Kekaisaran Ottoman terlibat dalam beberapa peperangan yang menguras sumber daya dan kekuatan militer kekaisaran. Peperangan yang paling berdampak pada Kekaisaran Ottoman adalah Peperangan Dunia Pertama, di mana Kekaisaran Ottoman menjadi salah satu pihak yang kalah dalam peperangan ini dan harus menyerahkan sebagian besar wilayah kekuasaannya. 3. Perpecahan internal. Perpecahan antara kelompok-kelompok etnis dan agama yang ada dalam Kekaisaran Ottoman semakin memperlemah kekaisaran. Kelompok-kelompok etnis dan agama tersebut memperjuangkan kepentingan masing-masing sehingga sulit untuk menjaga keutuhan kekaisaran. 4. Intervensi dari luar. Adanya tekanan dan intervensi dari kekuatan Eropa. Kolonisasi di Afrika dan Asia membuat Kekaisaran Ottoman kesulitan untuk mempertahankan penguasannya di wilayah-wilayah tersebut. Runtuhnya Kekaisaran Ottoman berganti Republik Turki. Pada tahun 1908, gerakan nasionalis dan liberal di Ottoman berhasil menggulingkan pemerintahan Ottoman dan membentuk pemerintahan baru yang lebih modern dan terorganisir. Pemerintah baru ini berusaha mengadopsi konsep negara demokratis yang mendukung hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Namun, harapan baru ini tidak berlangsung lama. Pada saat itu terjadilah Perang Dunia Pertama dan Ottoman harus berjuang dalam banyak peperangan. Pada tahun 1918, kekalahan Ottoman dalam perang ini mengakibatkan hilangnya wilayah-wilayah yang selama ini dikuasainya dan memperburuk masalah ekonomi dan politik. Setelah Perang Dunia Pertama, gerakan nasionalis yang semakin kuat akhirnya membawa kepada pembentukan Republik Turki pada tahun 1923, dengan Mustafa Kemal sebagai pemimpin pertama. Republik ini berusaha untuk mengubah wajah Turki dari negara kekaisaran menjadi negara modern dengan memperkenalkan banyak reformasi sosial, budaya, dan politik. Akhirnya, Kekaisaran Ottoman yang pernah menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia, terguling dan digantikan oleh sebuah republik yang berani melangkah maju dalam melaksanakan reformasi besar. Peninggalan Kekaisaran Ottoman. Berikut adalah beberapa peninggalan Kekaisaran Ottoman yang masih ada hingga saat ini. 1. Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Istana Topkapi adalah salah satu peninggalan Ottoman yang paling terkenal dan terbesar. Istana ini merupakan pusat pemerintahan Ottoman selama hampir 400 tahun dan sekarang menjadi salah satu museum terbesar di Turki. Di dalamnya terdapat berbagai macam koleksi seni dan artefak Ottoman, termasuk perhiasan, senjata, dan pakaian. 2. Masjid Sultan Ahmet, Istanbul, Turki. Masjid Sultan Ahmet atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masjid Biru, adalah salah satu masjid paling terkenal di Istanbul. Masjid ini dibangun pada abad ke-17 oleh Sultan Ahmet pertama dan memiliki 6 menara yang indah. Di dalamnya terdapat berbagai ornamen dan dekorasi yang sangat indah, seperti lampu gantung, karpet, dan kaligrafi. 3. Benteng Rumeli Hisari, Istanbul, Turki. Benteng Rumeli Hisari adalah benteng yang dibangun oleh Sultan Mehmed II pada tahun 1452 untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Benteng ini terletak di tepi Bosforus dan masih bisa dilihat hingga saat ini. Selain sebagai objek wisata, benteng ini juga digunakan untuk berbagai acara dan festival. 4. Jembatan Keban, Turki. Jembatan Keban atau yang lebih dikenal dengan sebutan Jembatan Keban Sultan, adalah jembatan yang dibangun pada abad ke-17 oleh Sultan Murad keempat. Jembatan ini terletak di Turki dan masih bisa dilihat hingga saat ini. Jembatan ini memiliki panjang sekitar 200 meter dan dibangun dengan menggunakan batu bata dan semen. 5. Kastil Alhambra, Granada, Spanyol.
Kastil Alhambra adalah kastil yang dibangun pada abad ke-13 oleh Sultan Muhammad pertama dari Granada. Kastil ini terletak di Spanyol dan masih bisa dilihat hingga saat ini. Kastil ini memiliki arsitektur yang sangat indah dan dihiasi dengan berbagai ornamen dan dekorasi. Demikianlah tadi ulasannya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.